Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Farah Azhara. Dalam PPT kali ini, aku akan membawakan materi berisi prinsip-prinsip desain media pembelajaran dan pengorganisasian konten. Yang mana tentunya hal ini sangat penting bagi pendidik dan perancang pembelajaran yang berupaya menciptakan pengalaman pembelajaran yang berdampak dan menarik untuk berkelanjutan. Landasan perancangan media instruksional. Apa sih landasan itu? Nah, makna landasan di sini merupakan pondasi utama dalam pembangunan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Karena melalui landasan-landasan ini kita bisa paham mendalam tentang prinsip-prinsip apa yang kita perlu kembangkan, apa yang kita perlu kita terampilkan untuk memenuhi merancang media instruksional yang efektif dan relevan terhadap buat konteks masyarakat. Kira-kira apa aja sih dalam landasan perancangan ini? Itu terdiri dari yang pertama perancang media pendidikan, yang kedua analisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran, yang ketiga itu pemilihan media pelajaran. Nah, dengan memperhatikan langkah-langkah ini, yang ada tiga ini, tentunya itu tuh bisa menjadi kunci kita untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif, berarti bagi masyarakat dan juga memberi dampak positif serta meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Selanjutnya Selanjutnya ialah bagian pertama dari landasan perancangan media instruksional, yaitu langkah-langkah perancangan media pendidikan. Pastikan kalau kita mau merancang media pendidikan itu kita harus tahu ya langkah-langkahnya itu gimana, biar kita tuh paham apa yang mau kita sampaikan melalui media pendidikan ini tuh bisa secara sistematis dan bisa hasilnya juga menghasilkan materi yang relevan dan efektif kepada para peserta pembelajar. Nah, langkah-langkah dalam perancangan media pendidikan ini ada 10 di sini. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan karakteristik program belajar. Yang kedua, perumusan tujuan negara. Yang ketiga, perumusan materi belajar. Yang keempat, perumusan alat pengukur keberhasilan pembelajaran. Yang kelima, penulisan GBPM. Yang keenam, penulisan naskah. Yang ketujuh, tes dan uji coba. Yang kedelapan, revisi. Yang kesembilan, naskah siap produksi. Dan yang kesepuluh adalah penerapan dan evaluasi berkelanjutan. Yang pertama tadi ada identifikasi kebutuhan dan karakteristik. Nah, tentunya ini menjadi langkah pertama dalam perancangan media pendidikan, yaitu dengan identifikasi kebutuhan dan karakteristik keluarga belajar ya. Karena kita sendiri sebagai mahasiswa pendidikan masyarakat tentunya pasti kan sering kali menangani kan kelompok-kelompok yang ternyata karakteristiknya itu sangat banyak dan berbeda. Misalnya beragam latar belakang usia, kebudayaan, dan tingkat pendidikan. Jadi kita ini yang pertama mengidentifikasi atau memastikan media pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan pembelajaran warga belajar setempat. Setelah kita mengidentifikasi yang tadi kebutuhan dan karakteristik, hal selanjutnya itu pasti ialah tujuan pembelajaran atau perumusan tujuan. Ini harus jelas dan terukur, harus dirumuskan dengan baik-baik. Karena tujuan-tujuan ini tuh yang akan menjadi fondasi bagi desain dan pengembangan media yang akan kita lakukan nanti. Karena dalam konteks pendidikan masyarakat, tujuan itu mencerminkan hasil yang diinginkan bagi individu dan tentunya komunitas secara keseluruhan. Yang ketiga adalah perumusan materi belajar. Merumuskan materi pembelajaran merupakan proses penting dalam desain media pendidikan karena bahan ini bisa menjadi fungsi sarana utama untuk menyampaikan isi dan mencapai hasil pembelajaran diharapkan. Nah, perumusan materi pembelajaran sini ada 6. Yang pertama otentik atau validitas atau sah, sohih. Yang kedua signifikansi, yang ketiga utilitas, yang keempat kemampuan belajar, yang kelima minat, yang keenam tujuan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama itu ada otentik atau validitas. Otentik itu artinya akurat dan dia tuh mencerminkan kondisi terkini. Jadi tuh info-info atau materi-materi pembelajaran itu dipastikan bahwa diverifikasikan kebenarannya dan relevannya. Misal konsep ilmiah itu kita mencari konsep ilmiah, tetapi konsep ilmiahnya itu harus berdasarkan pertemuan terkini dan atau penelitian terkini. Nah, yang kedua itu ialah signifikansi. Signifikansi itu artinya materi pembelajaran itu berkaitan relevan dengan peserta didik. Jadi mencakup semua peserta didik, bukan hanya sebagian atau bukan hanya sedikit dari mereka gitu. Jadi harus mempertimbangkan sejauh mana materi pembelajaran itu penting untuk mereka. Jadi bukan apakah materi ini penting semua bagi semua warga belajar atau hanya sebagian. Tentunya kita harus mengambil titik yang lebih besar yaitu semua warga belajar. Yang ketiga itu utilitas. Utilitas yaitu
Kegunaan materi pembelajaran dievaluasi dari sudut pandang akademik dan akademik. Jadi materi belajar itu dipandang dalam dua sisi makna pembelajaran gitu. Nah, yang keempat itu kemampuan belajar, yaitu materi pembelajaran ini nggak boleh disampaikan terlalu mudah, tapi nggak boleh terlalu susah gitu loh. Harus cukup menantang, tapi juga dapat diakses dengan mudah gitu dan bisa dipahami bagi warga belajar. Nah, yang kelima itu ada minat. Minat ini tentunya menjadi apa ya? Hal condong yang terutama yang harus terlintas di bagi pikiran para warga belajar, yaitu kita harus mengolah dengan sebaik-baiknya materi belajar, harus menarik, harus membangkitkan rasa ingin tahu mereka itu gimana gitu, mendorong mereka untuk lebih mengejar pengetahuan lebih lanjut tentang materi belajar gitu. Contohnya kan bisa mungkin dengan membuat video konten dengan elemen atau dengan video-video simulasi gitu. Yang keenam itu tujuan pembelajaran mencapai materi pembelajaran. Dari perumusan ini, pastikan bahwa media pendidikan yang kita buat itu efektif memenuhi tujuan pembelajaran. Intinya begitu. Oke, yang selanjutnya itu ada perumusan alat pengukur keberhasilan pembelajaran. Alat pengukur keberhasilan ini dirancang untuk menilai efektivitas media tersebut, media pembelajaran ya. Nah, alat ini tuh biasanya berupa kuesioner, wawancara, atau tes yang dirancang untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Mengapa penting? Karena untuk memastikan bahwa media pendidikan yang kita gunakan itu bisa memberi dampak positif terhadap pembelajarannya. Dan berdasarkan keterkaitan dan signifikannya dalam konteks pengembangan media, ini ada tiga. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua ada materi pembelajaran, dan yang ketiga ada evaluasi pembelajaran. Yang pertama tujuan pembelajaran itu jadi titik awal ya program pembelajaran. Tentunya harus spesifik, terukur, jelas, menggambarkan apa yang dimau dari pembelajaran ini, apa yang dimau dari media pendidikan ini gitu. Sehingga dia bisa tahu nih apa tujuannya tuh mau sampai menyelesaikan suatu unit pengajaran itu mau sampai mana gitu. Dan yang kedua, materi pembelajaran itu mencakup sumber daya pembelajaran yang disebut dalam-dalamnya gitu. Biasanya itu termasuk buku teks gitu, multimedia, latihan interaktif, atau konten-konten yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran tersebut gitu. Kalau yang ketiga itu ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran itu ya seperti tadi, alat pengukur keberhasilan pembelajaran gitu. Metodenya itu digunakan untuk menilai sejauh mana pembelajaran itu telah tercapai, melingkupi kuesioner, wawancara, atau tes. Yang selanjutnya adalah penulisan GBPM. GBPM itu apa sih? GBPM itu ialah garis besar pengembangan media. Kira-kira buat apa sih? Nah, GBPM ini sendiri itu sebenarnya kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan dan mengarahkan pembuatan media. Gitu. Dalam konteks pendidikan masyarakat, GBPM ini berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa semua aspek media, dari konten hingga penggunaan teknologi, disesuaikan dengan kebutuhan komunitas. Dan juga GBPM itu disusun berdasarkan analisis kebutuhan, tujuan pembelajaran, dan materi. Pentingnya GBPM ini dalam pembelajaran dan pendidikan itu karena GBPM ini berfungsi sebagai panduan bagi penulis naskah dalam pengembangan program pendidikan atau media pembelajaran. Pastikan bahwa pembelajaran ini kontennya bersifat mendidik, menarik, dan mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Yang selanjutnya lagi itu ada penulisan naskah. Nah, penulisan naskah ini langkah kunci dalam proses perancangan. Setelah tadi ada penulisan GBPM, terus ada materi belajar dan tujuan, makanya selanjutnya itu adalah naskah. Kenapa sih naskah itu diperlukan? Karena naskah itu tuh merangkum isi dan tujuan yang ingin disampaikan oleh media pendidikan. Karena dengan merencanakan dan menyusun konten secara cermat, pengembang naskah ini dapat memastikan bahwa media yang ingin disampaikan itu secara akurat dan mencerminkan hasil pembelajaran yang diharapkan dan diinginkan. Gitu. Kira-kira apa setiap jenis media membutuhkan skrip? Ya, setiap jenis media membutuhkan skrip. Baik itu modul pembelajaran digital, video, permainan interaktif, atau bahkan media cetak seperti buku, majalah, gitu pasti membutuhkan skrip. Nah, naskah di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada naskah audio, naskah video, dan naskah grafis. Nah, naskah audio di sini itu termasuk podcast, siaran radio, atau audio-audio lainnya gitu. Yang kedua itu video. Video itu ada kayak seperti dokumenter, video instruksional,
atau video pengumuman layanan. Yang ketiga itu grafis. Grafis itu di sini contohnya seperti infografis, poster, pendidikan, grafis media sosial gitu. Nah, dalam proses penulisan naskah itu sendiri, mereka tuh melewati beberapa hal-hal gitu. Yang pertama tentunya mereka harus membangun ide dulu untuk menulis naskah itu sendiri. Yang kedua kan mencari data yang relevan itu untuk sesuai isi dari naskah itu. Yang ketiga itu membangun sinopsisnya. Terus yang selanjutnya itu mereka tentunya membuat naskahnya ya. Apa namanya, rancangan dari ide, data, dan sinopsis itu. Terus abis itu yang selanjutnya mereka mereview, mereka merevisi, atau kalau ada yang salah, atau ada yang mau perlu diulang gitu. Dan yang terakhir yang tentu final dari naskahnya itu. Baru setelah itu bisa menjadikan naskah yang real, based on real. Yang selanjutnya lagi ada tes dan uji coba. Tes atau uji coba ini dilakukan untuk menilai kelayakan media dari pembelajaran ini ya. Ini tuh melibatkan dari segi sisi penyampaian interaktivitas gitu dan aksesibilitasnya juga sebenarnya ya, karena memastikan bahwa media ini tuh bukan hanya informatif tapi juga menarik dan mudah diakses yang tadi itu sesuai audiens dan targetnya para orang yang membuat media pembelajaran ini gitu. Selanjutnya adalah revisi. Revisi ini adalah langkah penting dalam siklus pengembangan media. Berdasarkan umpan balik yang diterima dari uji coba, perubahan dan penyesuaian dibuat untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas media. Itu tujuan dari revisi. Kita mengetahui nih umpan balik dari orang-orang, kira-kira ada nggak sih kekurangan kelebihan, kira-kira apa yang harus perlu dibenarkan, kira-kira apa yang harus diperbaiki. Karena revisi itu bisa meliputi aspek desain, konten, dan cara penyampaian dari media pembelajaran dan eh, para pendidik gitu. Dan tentunya dalam pendidikan masyarakat, revisi ini tuh melibatkan penyesuaian bahasa untuk lebih inklusif dan mudah dimengerti oleh berbagai subkelompok dan komunitas. Yang selanjutnya adalah naskah siap produksi. Tentunya pasti setelah melewati proses revisi, pasti itu udah telah dianggap memenuhi semua kriteria yang ditetapkan ya. Jadi itu memastikan bahwa media pendidikan itu udah siap untuk diproduksi dan diterapkan dalam konteks yang lebih luas gitu. Produksi di sini meliputi berbagai macam nih formatnya. Ada cetak, ada audio, video, digital yang tadi yang sudah saya sebutkan di beberapa hal sebelumnya itu. Tapi itu semua tergantung ya kepada sumber daya dan kebutuhan komunitas itu atau apa namanya, pendidik pembelajaran. Nah, tentunya bagian akhir dari langkah-langkah yang tadi itu ialah evaluasi. Karena tentunya media pendidikan yang udah diproduksi, yang udah disebarkan ke masyarakat itu tentunya harus diikuti dengan evaluasi berkelanjutan agar tahu nih menilai dampak jangka panjang dalam media terhadap pembelajaran itu gimana gitu. Evaluasi ini juga melibatkan pengumpulan data kuantitatif atau kualitatif, serta penilaian terhadap bagaimana media tersebut mempengaruhi perubahan dalam pengetahuan, sikap, dan perilaku komunitas. Oke, selanjutnya kita pindah ke bagian kedua dari landasan perancangan media instruksional, yaitu menganalisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Proses analisis kebutuhan tujuan pembelajaran ini dalam pendidikan masyarakat itu merupakan proses dinamis yang berulang dan memerlukan kolaborasi, umpan balik, dan evaluasi berkelanjutan. Karena dengan melakukan penilaian kebutuhan ini secara menyeluruh, kita bisa mempertimbangkan beragam perspektif dan menyelaraskan tujuan pembelajaran dengan prioritas masyarakat, serta media pembelajaran dapat dikembangkan dengan secara baik dan efektif untuk menjawab kebutuhan dan tantangan unik dihadapkan oleh beragam komunitas. Selanjutnya ialah bagian ketiga dari landasan perancangan media instruksional, yaitu ada pemilihan media pembelajaran. Fungsinya apa sih? Fungsinya itu sebagai sarana untuk menyampaikan konten dan melibatkan peserta didik dalam pengalaman belajar bermakna. Mau itu dari teks, gambar, video, simulasi, atau format media lainnya, ini tuh memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi dan memfasilitasi pembelajaran aktif. Nah, sedangkan pemilihan media pembelajaran itu sendiri sangat erat kaitannya dengan kebutuhan peserta didik dan konteks masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus mempertimbangkan faktor-faktor aksesibilitas, inklusivitas, dan relevan budaya kepada
para peserta didik. Selain itu, media pembelajaran juga harus dipandu oleh praktis berbasis bukti dan prinsip pedagogi. Artinya, pendidik harus mengevaluasi secara kritis kesesuaian dan efektivitas berbagai format media dalam tujuan pembelajaran agar meningkatkan hasil pembelajaran yang diinginkan. Sebelumnya, ada pengertian dari pemilihan media pembelajaran dan ini adalah trik memilih dalam media pembelajaran. Kira-kira kenapa sih harus pakai trik? Karena tentunya kalau kita bisa memilih media pembelajaran sesuai dengan 6 pembagian di sini, kita tuh bisa membuat keputusan yang tepat dalam memilih media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks pendidikan mereka tuh bisa tercapai nantinya gitu. Nah, di sini yang pertama itu ada akses, yang kedua ada biaya, yang ketiga ada teknologi, yang keempat ada interaktivitas, yang kelima organisasi, dan enam keterbaruan. Akses itu maknanya mudah diakses ya tentunya dari berbagai perangkat gitu, maupun dia bisa offline juga gitu kan, atau enggak materinya itu bisa berbasis web, cuman tuh bisa dialokasikan bisa online bisa offline gitu dibukanya. Dan kedua tuh biaya, lebih mengutamakan platform gratis ya untuk pastinya untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan berlebih gitu. Dan yang ketiga itu teknologi di sini artinya kita tuh harus memilih format media yang pastinya mereka itu mendukung perangkat lunak dan platform yang digunakan dengan perangkat kita gitu loh, memastikan kompatibel dan lancar juga gitu. Dan yang keempat ini ada interaktivitas. Interaktivitas itu mengutamakan media pembelajaran, tapi yang memastikan mereka itu komunikasinya dua arah gitu, bisa interaksinya bisa dua arah gitu. Seperti kayak mereka bisa melakukan fitur kolaboratif atau fitur diskusi itu atau dan yang lain-lainnya itu bisa mendorong interaksi dan berbagi pengetahuan di antara peserta didik. Terus yang kelima itu organisasi. Organisasi di sini ialah itu kita maksudnya memilih media pembelajaran yang terorganisir dan struktur agar para peserta didik itu paham dengan sesi-sesi pembelajaran yang akan berjalan ke depannya. Nah, yang keenam ini keterbaruan, artinya tentunya media pembelajaran itu harus dengan kebaruan fungsional dan efektifnya ya, karena memastikan agar pembelajaran itu selaras dan tujuannya itu nantinya bisa tercapai. Seperti itu. Nah, untuk segmen selanjutnya ini ada strategi pengorganisasian konten pembelajaran. Nah, strategi di sini itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada strategi taksonomi, yang kedua ada strategi mengurutkan konten pembelajaran, yang ketiga ada teknik chunking, yang keempat ada integrasi multimedia. Oh, berarti ada 5. Dan yang kelima pembelajaran adaptif dan terpersonalisasi. Kira-kira kenapa sih kita harus membuat strategi dalam pengorganisasian konten pembelajaran? Karena strategi ini tentunya menjadi aspek kunci dalam merancang pengalaman pembelajaran agar pembelajaran bisa menjadi efektif dan bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya itu ada mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan inklusif. Nah, salah satu kunci dalam mengembangkan media pembelajaran itu dengan mempertimbangkan beragam kebutuhan dan preferensi populasi belajar. Karena karena tentunya seperti memastikan aksesibilitas ya, karena kan yang belajar itu kan nggak cuman anak-anak pada umumnya, karena bisa juga dapat diakses oleh peserta didik yang dengan kemampuan disabilitas gitu kan. Dan juga memasukkan prinsip-prinsip yang berpusat pada peserta didik gitu. Kebutuhannya mereka kita harus tahu itu bagaimana gitu. Mengembangkan media belajar yang menarik agar mereka itu terlibat lebih aktif dalam proses pembelajaran, dan juga menumbuhkan rasa memiliki dan inklusivitas dalam lingkungan pembelajaran sangat penting untuk mendorong keterlibatan dan partisipasi di antara peserta didik. Karena hal ini melibatkan penciptaan suasana pembelajaran yang kedepannya akan mendukung yang dimana semua peserta didik itu merasa dihargai, dihormati, dan diikut sertakan. Selanjutnya itu ada lagi pemanfaatan teknologi dan perangkat dalam produksi media. Gitu. Kenapa? Karena untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran gitu, mendorong keterlibatan dan mendorong pengembangan komunitas dalam lingkungan pendidik komunitas gitu. Karena dengan memanfaatkan media pembelajaran yang mudah diakses, interaktif dan relevan dengan para peserta didik, kita bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang aktif dan bisa berdampak memberdayakan peserta didik dan mendorong pembelajaran seumur hidup dalam komunitas yang beragam.
Nah, dari alat tradisional seperti papan tulis hingga yang modern sekarang seperti proyektor hingga platform digital-digital gitu, teknologi itu menawarkan beragam peluang untuk meningkatkan media pembelajaran dan memperluas akses terhadap peluang pendidikan. Tentunya pasti yang pertama aksesibilitas dan inklusivitas. Yang kedua, keterlibatan dan interaktivitas. Yang ketiga, personalisasi dan diferensiasi. Yang keempat, kolaborasi dan pengembangan komunitas. Implikasinya apa sih dalam pendidikan masyarakat gitu? Implikasinya tentunya pasti yang pertama itu melalui pemilihan teknologi dan alat. Yang kedua, pelatihan pengembangan profesional. Yang ketiga, penggunaan yang etis dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, tentunya selalu ada evaluasi dan penilaian. Nah, yang terakhir pasti selalu ada evaluasi dan revisi desain media pembelajaran. Karena ini merupakan bagian dari proses dalam pembelajaran ya, dan maupun dalam pendidikan masyarakat itu sendiri gitu. Karena tentunya fungsinya itu mengoptimalkan bahan ajar agar agar lebih ke depannya tuh lebih baik memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat gitu. Dengan mengevaluasi media pembelajaran secara benar berdasarkan kriteria yang ditentukan, kita bisa mengumpulkan umpan balik dari peserta didik dan pemangku kepentingan, dan juga bisa merevisi materi secara berulang berdasarkan temuan evaluasi. Pendidik bisa meningkatkan efektivitas, relevansi, dan dampak materi terhadap pembelajaran, yang pada akhirnya bisa mendorong hasil pembelajaran itu lebih baik dan berkualitas terhadap komunitas. Nah, proses revisi dan evaluasi yang sistematis itu gimana sih? Tentu yang pertama, kita menentukan kriteria dan indikator evaluasi apa yang kita harus evaluasi, apa yang kira-kira ini mungkin menjadi masukan gitu. Dan kedua, mengumpulkan data dan umpan balik. Ya, ini berarti dari luar gitu. Dan yang ketiga, analisis data evaluasi. Kita menganalisis data-data yang sudah kita temukan tadi. Yang keempat itu prosesnya, proses revisi berulang. Nah, yang kelima itu pengujian dan memvalidasi pencontohan hasil akhirnya. Baik, sekiranya itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.